Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan saya Hanawi Rizky. Di YouTube channel aku kali ini kita akan membahas tentang pendidikan. Tepatnya tentang budaya literasi di Indonesia. Kali ini aku akan sharing-sharing ke kalian mengenai budaya literasi di Indonesia itu seperti apa sih. Nah, simak ya. Nah, jadi nih guys, budaya literasi di Indonesia itu tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO pada tahun 2016 terhadap 61 negara di dunia yang menunjukkan kebiasaan membaca di Indonesia itu tergolong sangat rendah. Tapi nih ya teman-teman, ada yang aku heranin. Kenapa aku heran? Karena nih ya, kalau aku teliti di kurikulum vitae, rata-rata biodata siswa itu hobinya adalah membaca. Lantas, mengapa budaya literasi di Indonesia itu masih sangat rendah? Sedangkan kebanyakan hobi dari mereka itu membaca nih teman-teman. Kira-kira apakah mereka itu benar-benar hobi membaca atau hanya sekedar di tulisan saja nih? Sebenarnya ini tuh kasus yang simpel sih guys, dan kerap dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Padahal kasus ini tuh sangat penting sekali, karena budaya literasi, budaya membaca di Indonesia ini tuh perlu sekali untuk digalakkan dan dibudidayakan. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat literasi di Indonesia ini tuh masih tergolong sangat rendah? Langsung aja kita bahas satu persatu faktor-faktor yang menyebabkan literasi di Indonesia ini tuh masih sangat rendah. Langsung aja faktor pertama, yaitu kebiasaan membaca yang belum dimulai dari rumah. Nah, ini nih guys, faktor pertama yang masih belum bisa dibiasakan di dalam ranah keluarga. Karena apa guys? Karena keluarga itu merupakan salah satu pendidikan pertama yang dilalui oleh seorang anak, di mana orang tua pada umumnya itu hanya mengajarkan membaca, menulis pada level hanya bisa saja, belum terbiasa. Padahal budaya literasi itu harus dibiasakan sejak dini. Misalnya sejak kecil anak itu dibiasakan membaca cerita untuk anak-anak atau mengajarkan menulis buku harian. Jadi sebenarnya faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor edukasi dari keluarga terlebih dahulu. Next, kita ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua yaitu faktor teknologi yang semakin canggih, terutama saat ini nih guys, saat perkembangan zaman semakin modern, dimana teknologi semakin hari juga semakin canggih. Dan hal ini itulah yang mengakibatkan budaya literasi di Indonesia itu semakin memudar. Karena pada dasarnya orang-orang itu pasti lebih suka bermain dengan gadgetnya masing-masing nih daripada membaca. Karena aku sendiri itu mengamati anak-anak zaman sekarang itu lebih suka bermain gadget. Karena apa? Ada game-game di dalamnya, jadi mereka itu lebih suka bermain game daripada membaca buku cerita, apalagi nih membaca buku pelajaran. Jadi sebenarnya perkembangan teknologi itu menguntungkan sih teman-teman semua, tapi ada dampak negatifnya juga. Sebenarnya sih bisa berdampak positif apabila kita memilah dan memanfaatkan teknologi itu dengan sangat baik. Akan tetapi kan anak-anak zaman sekarang itu lebih suka main game, dan pastinya kalau membaca itu mereka anggap sangat menjenuhkan sekali gitu. Dan dari situlah hal yang membuat faktor literasi di Indonesia ini tuh terbilang rendah.
Sebenarnya kalau bisa memanfaatkan dengan baik ya teman-teman, dari teknologi itu, dari gadget kita masing-masing itu, kita bisa juga menyalurkan hobi membaca kita melalui gadget kita itu. Jadi, kita manfaatkan gadget kita itu untuk mencari sumber-sumber bacaan yang bermanfaat, terus menambah informasi dari sosial media. Jadi kita ambil hal yang positifnya, bukan hal yang negatifnya seperti terus-terusan bermain game. Sampai-sampai kita itu melupakan bahwa membaca, meliterasi itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Oke, next guys, kita ke faktor yang ketiga, yaitu sarana membaca yang masih minim. Nah, ini nih guys, faktor yang ketiga, yaitu sarana membaca yang masih minim sekali. Jadi berupa perpustakaan. Berbicara mengenai sarana literasi nih teman-teman, yaitu perpustakaan. Nah, perpustakaan ini tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga di daerah seperti yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi perpustakaan daerah di Kabupaten Gresik itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya literasi yang ada di Indonesia. Sekaligus juga merupakan fasilitas daerah Kabupaten Gresik. Sebenarnya nih guys, kalau perpustakaan, kalau kita lihat di sekolah, itu sebenarnya sekolah sudah menyediakan perpustakaan yang sedemikian rupa untuk memfasilitasi para siswa-siswanya. Akan tetapi kebanyakan siswa itulah yang tidak mau pergi ke perpustakaan tersebut. Nah, pertanyaannya, mengapa siswa-siswa tersebut tidak mau atau enggan pergi ke perpustakaan itu? Bisa aja nih guys, karena faktor koleksi perpustakaan, yaitu buku-bukunya, itu masih sangat minim sekali. Bahkan buku-bukunya itu cenderung buku lama, sehingga orang-orang siswa-siswa itu malas untuk berkunjung ke perpustakaan tersebut. Nah, terus ada nih guys, dalam perpustakaan itu kan terdapat sistem inventarisasi, di mana seringkali menjadi penyebab buku baru tidak bisa segera dipinjam. Hal itulah yang kerap membuat siswa-siswa itu merasa kesal, sehingga untuk pergi ke perpustakaan pun terasa enggan gitu. Jadi itulah guys, kalau ingin meningkatkan minat baca siswa-siswa di sekolah, itu kita harus bisa mengolah perpustakaan sekolah itu sedemikian rupa agar siswa-siswa itu tertarik untuk pergi ke perpustakaan. Cara mengolahnya yaitu dengan mengisi buku-buku baru. Setidaknya ya diusahakan agar siswa-siswa ketika mengunjungi perpustakaan tersebut tidak merasa jenuh. Selain itu, mereka juga semakin giat untuk membaca buku. Karena apa nih guys? Karena aku juga pernah merasakan bahwa di perpustakaan itu buku yang kita cari kebetulan tidak ada, dan disitulah mood membaca itu langsung turun. Jadi meningkatkan sarana membaca itu sangat-sangat penting sekali, yaitu dengan cara memperbaiki sistem perpustakaan terutama di sekolah. Oke teman-teman, kita lanjut ke faktor yang keempat, yaitu kurangnya motivasi untuk membaca. Nah, ini adalah salah satu faktor selanjutnya yang membuat orang-orang enggan untuk membaca nih guys. Jadi, untuk membaca itu sangat-sangat diperlukan minat dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak minat untuk membaca, otomatis kita tidak mau membaca, dan itulah yang membuat literasi di Indonesia itu sangat rendah. Karena apa? Karena terkadang beberapa orang itu merasa tidak mengerti manfaat dari membaca, sehingga mereka itu tidak tertarik untuk melakukannya. Padahal membaca itu sangat penting sekali loh teman-teman, dan memiliki banyak manfaat. Ya, walaupun membaca itu butuh waktu khusus sih. Oh iya teman-teman, faktor kurangnya minat baca ini itu disebabkan oleh adanya guru yang lebih banyak memberikan ceramah kepada siswanya. Jadi kan ada nih guru yang suka menerangkan, jadi siswanya tuh hanya cenderung mendengarkan saja.
Dan tanpa kita sadari, hal itulah yang membuat minat baca dari siswa itu sendiri menurun. Karena apa? Karena segala informasi yang sudah didapatkan oleh siswa dari guru tersebut itu membuat siswa kurang terbiasa membaca. Bahkan siswa itu merasa bahwa dirinya itu tidak perlu membaca lagi karena menganggap informasi yang datang dari guru itu selalu benar. Padahal mendapat informasi dari guru saja itu tidak cukup, teman-teman. Kita juga perlu membaca untuk memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh guru tersebut. Oke, kita lanjut ke faktor yang terakhir, yaitu faktor yang kelima, di mana adanya faktor malas untuk mengembangkan gagasan. Jadi faktor literasi itu tidak hanya membaca, teman-teman, tetapi juga ada menulis. Jadi nih ya teman-teman, literasi itu baik membaca, baik menulis, itu sebenarnya sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena semua sumber ilmu itu juga kita peroleh dari membaca. Terus untuk mengembangkan hal-hal baru di era modern ini itu juga bersumber dari membaca, yang kemudian kita tuangkan lewat tulisan, di mana tulisan itu berupa gagasan yang nantinya bisa membawa Indonesia ini lebih berkembang. Nah, terkait sikap malas nih guys, sekarang kalau aku teliti nih ya, siswa-siswa itu cenderung lebih suka membaca buku cerita daripada buku pelajaran. Dan ada satu faktor nih, dimana ketika membaca buku pelajaran, siswa cenderung mengantuk daripada membaca buku cerita. Lalu apa nih penyebabnya? Kok bisa sih ketika membaca buku pelajaran itu mereka cenderung bosan, cenderung jenuh, sedangkan membaca buku cerita seperti komik, novel, mereka sangat antusias sekali. Hal ini itu hanya bisa diatasi dengan pembiasaan sejak dini. Jadi pembiasaan diri sejak dini itu untuk membaca, untuk meliterasi itu sangat-sangat penting sekali guys. Karena apa? Anak itu kalau udah dibiasakan sejak dini untuk membaca, pasti ketika membaca apapun dia tidak akan mudah bosan meskipun itu buku pelajaran, teman-teman. Selain itu nih teman-teman, mungkin keberadaan buku sekarang menjadi suatu hal yang dianggap anak-anak zaman sekarang itu hal yang menjenuhkan. Karena apa? Karena kan sudah tergeser oleh adanya gadget. Nah, melalui gadget itu kita bisa menyelipkan beberapa informasi, misalnya di dalam aplikasi khusus untuk membaca, sehingga kan enak tuh anak-anak gak melulu main game, tetapi mereka bisa memanfaatkan gadgetnya untuk membaca buku. Oke teman-teman, itu aja sih yang bisa aku sampaikan mengenai budaya literasi di Indonesia. Semoga dengan adanya faktor-faktor yang udah aku sebutkan tadi yang menghambat literasi di Indonesia itu bisa perlahan dikurangi dan akhirnya budaya literasi di Indonesia bisa lebih ditingkatkan kembali. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di channel aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.